Revolusi industri adalah masa di mana cara manusia bekerja dan memproduksi barang berubah secara drastis. Awalnya, hampir semua pekerjaan dilakukan secara manual. Namun, sejak awal abad ke-18 di Inggris, manusia mulai menggunakan mesin dan sistem industri untuk memproduksi barang. Secara umum, revolusi industri terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah revolusi industri 1.0, dimulai dengan penemuan mesin uap dan pemanfaatan tenaga air. Lalu yang kedua ada revolusi industri 2.0, ditandai dengan hadirnya listrik dan sistem produksi massal di pabrik-pabrik. Yang ketiga ada revolusi industri 3.0, munculnya komputer dan otomatisasi mulai menggantikan banyak pekerjaan manual. Lalu yang terakhir adalah revolusi industri 4.0, yakni era digital dengan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan sistem canggih lainnya. Di satu sisi, revolusi industri membawa banyak kemajuan, membuat proses produksi menjadi lebih cepat dan efisien. Tapi di sisi lain, juga muncul tantangan baru, terutama dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja di industri modern. Revolusi industri membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Pabrik-pabrik mulai bermunculan, mesin-mesin mulai menggantikan tenaga manusia, dan produksi dilakukan secara massal. Tapi di balik kemajuan itu muncul banyak masalah baru, terutama dalam hal keselamatan kerja. Pada masa revolusi industri 1.0 dan 2.0, banyak pekerja mengalami kecelakaan karena belum ada sistem perlindungan. Mereka bekerja dalam waktu yang sangat lama tanpa alat perlindungan, dan seringkali di tempat yang bising, panas, bahkan beracun. Anak-anak juga banyak yang dipekerjakan tanpa perlindungan apapun. Kondisi ini memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja. Dari sinilah konsep keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mulai lahir. Pemerintah di negara-negara industri mulai membuat aturan untuk melindungi pekerja dan mencegah kecelakaan kerja. Jadi, bisa dikatakan bahwa revolusi industri bukan hanya awal dari kemajuan teknologi, tapi juga awal dari kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ketiga muncul secara respon atas risiko yang ditimbulkan oleh perkembangan industri dan terus berkembang hingga sekarang. Untuk mendukung penerapan K3, pemerintah Indonesia telah mengatur hal ini dalam berbagai peraturan hukum. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini mewajibkan setiap tempat kerja untuk menjaga keselamatan semua tenaga kerja serta orang lain yang berada di lokasi tersebut. Ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja termasuk keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Selain itu ada banyak peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang standar alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan kerja, hingga penangkapan bahan kimia berbahaya. Seiring perkembangan teknologi di era revolusi industri, peraturan ini terus diperbarui. Sekarang mulai dari terapan sistem digital monitoring, audit keselamatan berbasis data, dan integrasi K3 dalam sistem manajemen perusahaan.